Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 15 Juni 2022, kita dari PT Gema Agro Resources akan kunjungan ke mitra kerja kita, mitra organik di Wonosobo. Nanti kita akan presentasi pupuknya, akan presentasi kemitraannya. Oke sobat mitra organik, ini kita satu tim dari PT Gema Agro Resources, Pak Ahmadi, ada teman-teman lain juga, Mas David. Nanti kita di sana akan paparkan kehebatan keunggulan pupuk Putrani, gitu. Perkenalkan Pak, nama saya Murtado. Ini data pribadi saya Pak. Jadi kacang ini saya beberkan manfaatnya, kegunaannya, dan nanti kemitraannya kayak apa, sampai nanti jenengan kira-kira mau nanam atau enggak, itu nanti saya sampaikan. Jadi kacang sancai ini berasal dari Amerika Pak, tepatnya dari negara Peru. Nah, ini kacang sancai ini merupakan jenis kacang-kacangan Pak, tapi bisa umur panjang. Dengan menggunakan pupuk organik, kacang ini bisa umur 10 tahun Pak. Kalau kacang di sini paling umur 1 tahun Pak ya, maksimal 2 tahun Pak ya. Nah, ini bisa 10 tahun. Nah, kayak apa kacangnya? Ini seperti ini kacangnya Pak. Ini sancai ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berumur panjang sampai puluhan tahun. Kacang ini belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, karena biasa Pak, Indonesia itu negara yang agak terlambat informasi. Padahal di Vietnam, di Malaysia, Thailand ini sudah nanam sudah lama Pak. Cuma Indonesia baru masuk 2, 3, maksimal 4 tahun Pak. Dan ini pun belum merata se-Indonesia. Karena informasi ini kita paparkan sampai ke pelosok penjuru Indonesia nanti Pak. Jadi kacang sancai ini kaya akan omega 3, 6, 9 yang untuk kecerdasan otak sangat dibutuhkan sekali untuk manusia Pak. Tapi memang terus terang aja, selama ini yang menggunakan kacang ini memang negara-negara yang otaknya encer Pak. Seperti Korea, seperti Jepang Pak. Karena apa? Harganya masih belum terjangkau orang Indonesia setelah jadi minyak. Lah, makanya ini pas kebetulan sekali kacang sudah masuk Indonesia Pak. Nanti kalau jenengan nanam otomatis nyicipi buatan Pak. Nyicipi Pak. Mengko bisa di sangrai, bisa di open, jenengan bisa merasakan yang hasilnya luar biasa untuk kecerdasan otak dan kesehatan Pak. Tak kira jenengan sudah enggak tertarik karena sudah tua-tua, buat apa cerdas-cerdas ya Pak ya? Untuk anak-anaknya, anak yang di pondok pesantren, anak yang sekolah perlu sekali nutrisi superfood ini Pak. Karena kandungan ini sangat berpengaruh di otak. Karena omega 3, 6, 9 itu 20 kali lipat dari ikan salmon katanya Pak. Luar biasa Pak. Lah, makanya kacang sancai ini berguna bagi kesehatan, kecerdasan. Teruskan Pak. Enggak. Mungkin jenengan tanya, ini ditanam di dataran berapa ya Pak ya? Ini bisa ditanam di dataran paling rendah 0 sampai 1700 dpl-nya Pak. Di sini dpl-nya berapa Pak? 1200. Berarti masih bisa sekali Pak, karena dpl paling tinggi 1000
700. Nah, makanya kacang ini harus ada pengairannya khusus di musim kemarau. Nah, ini ditanam di waktu apapun bisa, biarpun kemarau bisa, asal ada pengairannya. Teruskan Pak Mat. Ya, pemanfaat kacang ini Pak, biji kacang sanca ini biasanya dikonsumsi setelah dipanggang atau diopen. Kalau jenengan nyicipi mentehan seperti ini Pak, rasanya sepet Pak, nggak enak Pak. Tapi setelah diopen atau dipanggang itu nggak kalah sama mete. Tahu mete Pak? Nah, itu gurih dan rasanya lezat Pak. Nah, makanya biasanya untuk campuran sereal untuk makan lainnya, bahkan kacang ini disebut sebagai superfood karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Gitu Pak. Ya. Nah, kita juga harus tahu analisa kacangnya Pak. Dengan nanam kacang ini kira-kira untung atau rugi. Kalau untung bisa nanam, kalau rugi monggo nggak usah nanam. Kita buka analisanya Pak yang tadi sudah kita sampaikan Pak Ahmad ke atas Pak. Nah, yang analisa barusan tak kirim bisa masuk Pak? Ya. Jadi nanti untuk analisa ini nanti kita buat variasi. Kadang antara desa sini sama Kendal sama daerah lainnya itu ada perbedaan di tenaga, ada perbedaan di pancangnya, ada perbedaan di biaya lain-lainnya. Maka ini untuk analisa ini kita buat standar aja, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tapi pupuknya tetap pakai pupuk dari kita yang sudah ada standarisasinya dan tidak boleh diganti Pak, karena ini nanti pengaruhnya nanti di panennya. Karena kalau istilahnya menggunakan kimia itu nanti residu minyaknya akan sangat-sangat berbeda. Ini analisanya Pak, kita lihat jelas betul ini Pak, bisa terlihat. Nah, kita bacakan analisa budidaya 1 tahun kacang sanca inci. Berarti ini tanaman ini kita tanam 1 tahun, biayanya kita sudah paket 1 tahun Pak. Jadi intinya nanti jenengan 1 tahun itu sudah plus bibitnya, plus tenaganya, plus pupuknya itu kita paket 1 tahun. Nah, ini kita lihat dari biaya pembelian bibit Pak. Untuk luas tanah 1 hektar kita ambilnya per 1 hektar supaya jenengan nanti nggak bingung. Umpama lahan jenengan 1/10 hektar bagi 10, 1/4 hektar bagi 4 Pak ya. Jadi intinya nanti luas tanahnya 10.000 dikurangi 10% untuk drainase biasanya jadi 9.000 meter persegi. Jarak tanamnya idealnya 3 meter kali 2 meter Pak. Jadi nanti memanjang, sini 3 meter, sininya 2 meter Pak. Nah, itu nanti per hektar itu menggunakan bibit kurang lebih 1.500 biji Pak. Nah, kita jual bibit per bijinya ke petani dengan harga Rp2.000 ini bijinya Pak. Insya Allah nanti kita garansi hidup Pak, dengan cara nanti kita ajarkan penyemaiannya. Nah, untuk pancang atau lanjaran itu nanti bervariasi. Kalau sini banyak kayu sendiri harganya nggak mahal, ya kurang lebih nanti Rp5.000 kita anggarkan. Kali 1 hektar 1.500 bibit tadi Pak, ketemunya 7.500.000. Jadi total pembelian tadi bibit sama pancang itu 10.500.000. Itu untuk modal awal pembelian bibit sama pancang. Nah, biaya pembelian pupuk Pak, ini pupuk kandang ini kita anggarkan 1 bibit ini Pak, 1 lubang itu setahun menggunakan 4 kilo. Jadi kita nanam pertama 1 kilo, 3 bulan berikutnya 1 kilo, 3 bulan lagi 1 kilo, sampai bulan keempatnya itu 1 kilo. Berarti 1 tahun 4 kali pupuk, 3 bulan sekali, totalnya 4 kilo. Nah, itu untuk pupuk kandangnya, itu jenengan bisa pakai sendiri, nggak usah beli kita, kan di sini kan banyak pupuk kandang Pak ya. Nah, itu kalau kita anggarkan umpama per kilo 500 kali 1.500 bibit per lubang itu setahun 4 kilo, itu biaya pupuk kandangnya
3 juta rupiah. Lah, ini yang wajib kita pakai adalah pupuk putrane, Pak. Nanti pupuk putrane itu apa, isinya apa, mengapa dipakai di budidaya ini, nanti kita jabarkan setelah presentasi ini. Lah, pupuk putrane ini dipakai 2,5 kg per pohon. Itu pun tidak langsung dibruk 2,5 kg, kita 4 kali juga. Waktu kita nanam, kita bareng sama kompos 1 kilo, 3 bulan pertama setengah kilo, 3 bulan kedua setengah kilo, sampai 4 kali 1 tahun itu setengah kilo, totalnya 2,5 kilo, Pak. Kali per kilonya 2.800, jadi 1 hektar itu 4 kali pupuk dalam setahun. Pupuknya putrani 10.500.000 rupiah. Ini biaya 1 tahun semua. Jadi nanti jenengan kita paketkan 1 tahun itu supaya tidak nyari pupuk yang lain, tetap pakai pupuk kita. Nah, kita punya POC urin kelinci, Pak. Jadi budidaya ini kita full organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kita menggunakan organik cair Hayati urin kelinci, itu pakai 1 hektar 20 liter dalam setahun. Ini barangnya, Pak. Jadi nanti setiap seminggu sekali usia 2 bulan sampai 5 bulan menggunakan pupuk ini supaya nanti pertumbuhannya bagus dan bunganya juga banyak. Ini 1 tangki bisa 5 sampai 7 tutup per tangki 16 liter. Itu kalau 1 hektar menggunakan 20 liter kali harga per liternya ini 100.000, Pak, jadi 2 juta. Nah, kita juga menggunakan hormon organik 10 liter selama setahun. Jadi kalau kita per liternya 200, totalnya 2 juta. Jadi total pembelian pupuknya itu 17.500 juta. Itu 1 hektar dan itu paket 1 tahun, Pak. Umpama tanah jenengan cuma 1000 meter, berarti pembelian pupuknya setahun cuma 1.750.000, Pak. Insya Allah murah, Pak. Nah, terus, Pak, untuk biaya ini saya tidak akan bahas karena biaya di sini sama yang lain mungkin beda. Apalagi bulan berikutnya itu setengah kilo, bulan berikutnya 1 kilo, sampai bulan ke-12 itu keluar 1,8 ton. Jadi total sampai panen tahun pertama ini kurang lebih 10 ton, 4 kental 25, Pak. Tapi berangnya kayak gini, Pak, belum seperti ini, Pak ya. Mohon maaf, ini suaranya kurang keras atau pas, Pak? Bisa dimengerti buatan ngantuk, oke? Oke, kalau lanjutkan. Nah, jadi dari hasil kering seperti ini kita buka itu jadi 3:1. Tadi yang 10 ton 425 dibagi 3 kurang lebih keluarnya 3 ton 4 kental 75. Kita dari perusahaan standarisasi harga hari ini itu 40.000, Pak. Jadi untuk harga 40.000 itu total keuangan 139.000 dengan modal tadi dari nanam bibit sampai panen terakhir ini biayanya tadi 48.080.000, Pak ya. Jadi masih ada keuntungan 90.920.000. Nanti budidaya ini kita juga dari perusahaan insya Allah akan membeli hasilnya dan ada surat perjanjian kerja kemitraannya, Pak. Bisa dibuka, Pak? Nah, ini adalah surat perjanjian kerja budidaya kacang sanca inci organik ini, Pak. Jadi nanti dari perusahaan itu ada filenya seperti ini, dan dari perusahaan juga akan memberi istilahnya terus ke atas, Pak, standarisasi harga. Jadi untuk harga ke petani yang sudah kering seperti ini itu 7.000, Pak. Terus yang lepas kulit seperti ini 40.000, Pak. Dan ini harga terus rangka harga sekarang. Lah nanti kalau 7 bulan jenengan panen, insya Allah
harga standar naik turunnya umpama naik juga tidak banyak, umpama turun pun juga tidak banyak. Ini sudah standar nasional Pak, mudah-mudahan naik terus tidak turun Pak, gitu Pak ya. Jadi untuk MOU ini nanti bisa perorangan, bisa per kelompok Pak. Umpama kelompok nanti didata ada 5 hektar atau 10 hektar, nanti yang maju MOU 1 orang bisa. Terus umpama perorangan saya Pak, perorangan aja, salah saya banyak ada 1 hektar, 2 hektar juga ada.